berikutnya alamat yang keenam adalah kasratus salah alaihi. Memperbanyak salawat. Sebagaimana dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila 2/3 malam telah lewat, beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkurullah, ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah, ja'al maut bima fihi, ja'al maut bima fihi. Kalau Nabi di malam hari 2/3 malam telah berlalu, berarti tinggal 1/3 yang akhir, di dalam i'tikaf bersama dengan sahabat beliau, bangunkan wahai manusia, berzikirlah, ingatlah Allah, ja'ar rajifah, ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah, telah datang kematian dengan segala apa yang ada di dalamnya. Diperingatkan oleh Nabi agar sahabat beliau beribadah. Qala Ubay, apa kata Ubay? Qultu ya Rasulullah inni uksirus salah alaika. Ya Rasulullah, saya memperbanyak salawat kepada engkau saja. Namun ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati, berapa akan aku jadikan salawatku kepadamu, berapa jumlahnya? Faqala ma syi'ta, kata Nabi, berapa engkau suka. Jadi tidak ada batasan 10, 15, kecuali di dalam salat ada petunjuk kaifiat as-salah ala nabi. Tapi di luar itu, berapa dari zikirku? Kata Nabi, ma syi'ta, berapa engkau suka? Qala qultu ar-rubu', kalau 1/4-nya bagaimana ya Rasul? Qala ma syi'ta, kata Nabi, apa yang engkau suka silahkan. Fa in zidta fa huwa khairul lak, kalau engkau tambah lebih dari itu lebih baik untukmu. Qultu an-nisf, separuh dari zikirku salawat saja isinya. Qala ma syi'ta, kata Nabi, berapa engkau suka, kalau engkau tambah fa huwa khairul lak, itu akan lebih baik untukmu. Qala fasulusain, kalau begitu 2/3 dari zikir saya salawat saja. Kata Nabi, ma syi'ta, berapa engkau suka, fa in zidta fa huwa khairan lak. Nah, berapa engkau suka? Akhirnya apa kata Ubay? Aj'al laka salati kullaha, kalau begitu salawat saya, doa saya seluruhnya adalah salawat untuk engkau semuanya. Nah, apa kata Nabi? Idzan tuqfa hammuk wa yughfaru laka dzambuk. Kalau begitu orang yang bersalawat saja maka akan dicukupkan dari segala kegelisahannya dan diampuni dosa. Diampuni dosa engkau, kata Nabi. Jadi orang yang mencintai tentu akan sering menyebut yang dicintainya. Orang yang mencintai Nabi akan sering menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana menyebut Nabi? Dengan bersalawat kepadanya. Nama Rasulullah itu lancar dan fasih pada lidah dan bibirnya dengan bersalawat kepadanya. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah mujanabatul bid'ah, menjauhi perbuatan bid'ah, mengada-adakan di dalam agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan itu. Nah, iyyakum wa muhdatsatil umur. Orang yang mencintai Rasulullah akan berusaha menjaga agama ini semurni apa yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sebagian orang mau menandingi Rasulullah juga. Jadi tukang buat syariat segala begini dan begitu. Nah,
Kenapa? Karena orang-orang yang mengada-adakan sesuatu dalam beragama, berarti orang tersebut sedang memperjarak dirinya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan adalah mahabbatu ashabi wa ahli baiti wa i'mali wasiyati. Wa i'malu wasiyati, mencintai sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan mengamalkan wasiatnya. Itu alamat cinta. Tidak rela sahabat-sahabat beliau dilecehkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang Rafidhi, yang menolak Abu Bakar dan Umar, melecehkan istri Nabi Aisyah Ummul Mukminin dan Hafsah Ummul Mukminin. Orang yang mencintai Rasul tidak akan rela keluarga beliau, istri-istri beliau direndahkan. Mereka mencintai siapa saja yang dicintai oleh Rasul. Rasulullah cinta dengan sahabat beliau, cinta dengan keluarga beliau, alul bait, cinta dengan istri-istri beliau, dan juga mengamalkan wasiat beliau. Yang kesembilan, at-ta'addub ma'ahu, beradab dengan Rasul. Nah, adab dalam berbicara, dalam bersikap. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat jangan sampai bersikap kepada Nabi dengan cara-cara yang tidak beradab. Di antaranya perhatikan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan, mengeraskan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepada dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Akibatnya apa? Supaya jangan sampai hancur amal perbuatanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Jadi orang yang mencintai akan lembut bahasa. Itu alamat orang yang cinta kepada Rasul. Yang terakhir adalah adamul ghuluwi fihi li shiddati bughdhihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula berlebih-lebihan melebihi dari batas yang diizinkan, karena Nabi juga tidak suka orang yang ghulu, berlebih-lebihan pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan para sahabat beliau bersikap ghulu, datang disambut seperti raja Persia, seperti Kisra Parsi, Kaisar Romawi. Nabi tidak senang dengan itu. Nabi memerintahkan dan menyuruh kita untuk beradab, tetapi bukan berarti berlebih-lebihan. Jadi beradab, iya, tapi bukan berarti berlebih-lebihan. La tutruni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian perlakukan puja-puji saya sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan
Janganlah kalian la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam wa qulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian sanjung-sanjung saya sebagaimana umat Nasrani menyanjung-nyanjung Isa, menempatkannya sebagai sembahan. Itu berlebihan, ghulu namanya. Karena itu Nabi SAW senang disebut beliau sebagai Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Itu juga orang-orang Yahudi menyanjung-nyanjung Uzair. Nabi SAW mengatakan, ana abdu, saya hamba Allah. Karena itu, faqulu Abdullah, katakan Abdullah wa Rasuluh. Begitu tawaduknya Rasul kita, dan beliau senang umat beliau memperlakukan beliau dengan adab sebagai umat kepada Rasulnya, tapi tidak dalam posisi ghulu, berlebih-lebihan. Nah, itulah alamatul mahabbah, di antara tanda-tanda kecintaan kepada Rasulullah sebagai buah dari apa? Buah dari iman kepada Rasul, kepada Nabi. Buah dari iman kepada Rasul.